Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya Dian Novianti dari SMK Negeri Puspahyang. Saya Nisa dari SMA Negeri 1 Sutarjo. Saya Ijawati Usman dari SDN 1 Bujung Gambir. Oke, kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Di sini kami akan bermain peran atau role play dari 3 peranan tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam Ibu Ami. Bagaimana kabarnya Bu Dian hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik Ibu Ami. Bagaimana dengan kabar Ibu Ami sendiri hari ini? Alhamdulillah baik juga saya Bu Dian ya. Kalau tidak salah, saya ingat Bu Dian hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya betul Ibu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya bahwasannya dia ingin ada sesi obrolan atau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi Ibu Ami. Oke, sebelum Bu Dian melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang harus kita bahas terlebih dahulu. Dengan senang hati Bu Ami, itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, nanti pada saat proses coaching antara ibu dengan coachingnya akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apa langkah-langkah coaching, sudah sesuai atau belum dengan alur kita, kemudian apakah ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga saya akan mendengarkan dan juga mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang akan Budian sampaikan. Kemudian jangan lupa juga Budian harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Budian. Apakah boleh Bu? Siap Ibu, bagaimana? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini mulai dari kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira mana Bu yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan juga ingin Ibu observasi? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan 2 titik kompetensi yang paling utama. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, berarti 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Iya, seperti itu? iya betul Ibu. Oke, untuk indikator tercapaian dan juga tujuan pengembangan, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan menggali potensi coaching itu sendiri Ibu. Oke, baik. Berarti Budian indikator tercapaiannya adalah saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi ya Bu ya sebagai solusinya gitu Bu. Ya betul Ibu. Baik Budian, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Ibu Budian melakukan proses coaching berikutnya, dan nanti setelah proses coaching dilaksanakan dan juga sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol
Assalamualaikum Pak Ijang. Waalaikumsalam, Bu Dian. Gimana kabar Pak Ijang sore ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar Ibu gimana? Kabar saya sendiri alhamdulillah baik Pak Ijang. Nah, by the way, di sore ini apa sih yang akan Pak Ijang bicarakan sama saya? Ya nih, Bu, saya butuh teman untuk bicara, Bu. Oke, nah sebetulnya kita dalam sesi perbincangan kali ini ngobrolnya tidak akan terlalu lama ya Pak Ijang, sekitar 10-15 menit karena sudah seringkali ya Bapak ya. Siap, Bu. Oke, nah sebenarnya apa sih yang akan Pak Ijang obrolkan kepada saya? Jadi begini, Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya. Saya merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya, Bu, dalam memahami materi perkalian, padahal materi perkalian di kelas bawah itu menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh iya. Nah, menurut Pak Ijang, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika sehingga nilainya kurang? Kemudian bisa dikatakan nilainya itu jauh dari rata-rata dari nilai KKM-nya Pak Ijang. Iya, Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali ya mengajarkan perkalian ini. Gitu. Oh baik. Nah, kira-kira ini dikarenakan obrolan kita waktunya pendek Pak Ijang. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Ijang inginkan dari sesi obrolan kita kali ini? Ya, Bu. Saya berharap dengan diskusi bersama Ibu mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Baik, berarti Pak Ijang dalam sesi obrolan kita hari ini, Pak Ijang ingin menemukan solusi bagaimana atau menemukan berbagai macam solusi terkait bagaimana anak-anak atau para peserta didik bisa menemukan penguasaan materi dan menyukai terhadap pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Ijang. Iya. Gitu. Ya betul, Bu, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi ini ya, kira-kira Bu, padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak tetap belum begitu paham, Bu. Baik, oke. Nah, materinya berarti terkait submateri perkalian ya Pak Ijang? Iya, Bu. Oke. Begitu ya Pak? Iya, Bu. Menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian. Baik. Nah, begitu. Baik, menurut Pak Ijang, ini terkait nilai rata-rata yang bisa diraih oleh anak-anak itu ada dalam skala berapa Pak Ijang? Kalau yang saya amati beragam sekali, Bu. Murid-murid saya itu memahami perkalian, ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian, lalu ada yang di level 5 menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahan salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 itu sangat ideal, Bu. Di poin 5 ya? Iya. Nah, kalau begitu idealnya mungkin
bisa dikatakan bahwa para peserta didik itu dalam skala nilai 5 itu Pak Ijam menyimpulkan para peserta didik kurang menyukai pelajaran matematika, begitu Pak Ijam? Iya, betul Bu. Dengan hasil-hasil perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti paham mereka bisa berada di level selanjutnya. Di level selanjutnya ya. Baik, bagi Pak Ijam, murid-murid itu tadi berada di level 5 ya. Apakah ada kemungkinan murid-murid tersebut ada di skala atau ada di level 10 Pak Ijam? Ya, bisa tentu Bu. Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu, apa yang bisa saya lakukan supaya murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu. Nah, sekarang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijam, kira-kira untuk mencapai target di skala atau di level yang Pak Ijam harapkan, rencana apa yang akan Pak Ijam lakukan? Jadi begini Bu, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas bawah itu memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam penjelasan mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian, lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahannya berulang. Bisa menggunakan stick es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game, begitu Bu. Oke, nah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijam itu sudah luar biasa ide atau gagasannya. Nah, kira-kira ini kedepannya apa sih yang akan Pak Ijam lakukan sebagai aksi nyata sehingga anak-anak itu bisa mempelajari pelajaran matematika dengan senang hati Pak Ijam di kelas Bapak sendiri? Ya, artinya dengan menggunakan game ya Bu, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya tulis dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stick es krim, kelereng, batu, dan biji kelereng. Jika sudah selesai mengerjakan maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu Bu. Oke, saya sudah dengar dari paparan Pak Ijam dan Pak Ijam sekarang sudah menemukan solusi ya Pak Ijam ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ijam itu rencana yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang menurut Pak Ijam, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Pak Ijam sampaikan tadi? Ya, ukuran keberhasilan dari rencana saya itu Bu, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Oke, nah rencana Pak Ijam itu sudah baik. Nah, apakah menurut Pak Ijam akan ada kendala untuk menerapkan rencana yang Pak Ijam lakukan? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih luasa dalam bermain game, habiskan tentakel ini. Baik, nah berapa lama Pak Ijam membutuhkan waktu untuk melaksanakan rencana? Ya, karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi Bu, jadi saya bisa siapkan media-media mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamenya,
Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkan dan untuk tempat yang luas. Rencana saya kelas akan saya setting untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game habiskan tentakel dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Nah, bolehkah saya bertanya lagi Pak Ijam? Silakan Bu. Nah, untuk mempersiapkan rencana tersebut, kira-kira ini Pak Ijam membutuhkan berapa waktu, berapa lama? Oh iya Bu, saya akan berdiskusi dengan Mas Jawab dan mungkin saya oh iya di RK di Bosel atau di Gimana? tanggung jawab. Gimana? Berapa waktu tidak? Adakah seorang baik. untuk mempersiapkan itu adakah seorang yang mungkin bisa membantu? Tidak, udah. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Ijam dalam menyiapkan? Melihat satu, dua, tiga. Baik Pak Ijam, adakah seseorang yang bisa membantu Pak Ijam dalam melaksanakan rencana Pak Ijam? Saya akan berdiskusi dengan rekan Mas Jawabku yang ada di kelas bawah untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan guru yang lain bisa menerapkan di praktek juga, jadi kami saling berkolaborasi dengan Mas Jawab. Baik, kira-kira kapan nih Pak Ijam akan menerapkannya rencana ini di kelas Pak Ijam? Nanti secepatnya di hari Kamis mungkin. Baik Pak Ijam, nah semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ijam bisa membuat suasana kelas dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian para peserta didik mulai menyukai pembelajaran matematikanya. Amin Bu. Baik Pak Ijam, nah kita sudah ngobrol nih. Nah kira-kira nih apa yang Pak Ijam dapatkan dalam sesi obrolan sore kita hari ini? Ya, Bu. Tadi kan awalnya saya bingung tentang masalah murid saya yang tidak paham tentang pengadilan. Tapi hari ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran kalian di kelas sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya merasa lebih bersemangat lagi Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak Ijam, sekarang Pak Ijam sudah menemukan solusi. Nah, mudah-mudahan Pak Ijam bisa melakukan rencana aksinya. Good luck. Nanti setelah Pak Ijam beres melakukan aksinya, jangan lupa kabari saya ya Pak Ijam ya. Kapanpun Pak Ijam membutuhkan sharing dengan saya, Pak Ijam bisa telepon saya lagi atau mengirimkan pesan singkat kepada saya. Semangat ya Pak Ijam. Siap Bu, terima kasih atas saran masukannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, Budia, apakah Budia sudah selesai melaksanakan sesi coachingnya? Ya, Ibu Ami, alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Ijam sebagai coach saya hari ini. Oke, apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu Ami, coachingnya berjalan dengan lancar dan saya merasa lega karena saya bisa membantu Pak Ijam sebagai coach saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ijam hari ini. Oke, baik. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Baik ya, Ibu, dengan senang hati Bu Ami. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita dan rasa dalam proses coaching dengan coach saya Pak Ijam Bu Ami. Oke, baik, tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur filter, kemudian sudah sesuai juga dengan rasanya. Yang tadi saya amati ada beberapa catatan Ibu ya. Ya, betul. Yang pertama, Ibu Dia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur filter, yaitu sudah menekan tujuan. Kemudian yang kedua, Ibu sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya.
Kemudian yang ketiga, Budian juga sudah berhasil dalam menurunkan rasa tanggung jawab dari diri Koci sehingga rencana aksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Dan juga tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu juga dengan Kocinya Pak Ijam bahwa Ibu sudah fokus, kemudian sudah hadir penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kocinya. Betul Ibu. Iya. Kemudian untuk kedepannya, bagaimana kemudian untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya setelah Ibu melaksanakan proses coaching hari ini? Baik Ibu Ami, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam session percakapan hari ini, yaitu Pak Ijam. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut yang disampaikan kepada coach itu bisa menggali lebih dalam terkait solusi yang akan diambil oleh Pak Ijam sebagai coach dalam siklus permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ijam sendiri, sehingga coach bisa menemukan solusinya ke diri sendiri. Apa yang akan dilakukan setelah Ibu selesai melakukan sesi coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu metode coaching yang saya pahami sendiri, yaitu metode coaching dengan alur tirta. Nah, sehingga metode ini bisa saya kembangkan di sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, baik, luar biasa sekali Budian. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Sukses selalu Bu. Terima kasih untuk Budian hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri dengan Budian. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Waalaikumsalam.